Shalom Bapak Ibu Saudari manapun berada. Hari ini kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, dan kita mau diberkati oleh Tuhan sendiri. Tapi sebelum kita mulai, ada satu firman yang saya mau bagikan. Dari Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin saudara. Mari hari ini kita memuji Tuhan dan kita bawa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan, datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. mari sekali lagi saudara, kita mau nyanyi sama-sama lagu ini dengan hati yang bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya Dengan hati bersuka, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. hey, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. sekali lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya Kasih setia Tuhan, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. mari naikkan lebih lagi bagi Yesus. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan
Saya mau ajak sama-sama kita mau nyanyi glory bagi Yesus. Glory bagi Sang Raja. Dimanapun kau berada, naikkan nyanyian, syukur, nyanyian, kemuliaan, nyanyi pujian hanya bagi Yesus. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi lagi, nyanyi glory. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, oh glory, glory bagi Sang Raja. Oh mari rayakan dan nyanyi. Kita akan bahagia dan sukacita. Kita akan berasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan berasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, oh glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari nyanyi lebih lagi bagi Yesus. Nyanyi glory, oh glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan. Sekali lagi katakan, kita akan bahagia. Kita akan berasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan berasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, oh glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan. Sekali lagi saudara, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Yeay, haleluya, haleluya. Glory bagi Sang Raja, glory bagi Yesus. Mari saudara siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diberkati lewat firman-Nya. Dan jalan-jalan kita akan lebih lagi diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin saudara. Mari siapkan hati kita. Saya mau ajak sekali lagi sama-sama saudara untuk bernyanyi lagu ini. Yang berkata hanya dekat Allah saja aku tenang. Sebab hanya daripadanya lah kekuatan keselamatan. Sebab Yesus perlindungan kita. Amin saudara. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku.
Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Saudara, sekali lagi lagu ini menjadi doa kita sama-sama. Hanya dekati, hanya dekat Allah saja. Aku merasa tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batu dan keselamatanku. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah. Mari sekali lagi, Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah. Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terangnya yang ajaib. Dia layak terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku. Banyak di dunia kita melihat orang-orang mencari pertolongan, orang-orang berada di kesesakan. Banyak kali anak-anak Tuhan didera. Tetapi satu hal yang Tuhan mau kita selalu ingat, hanya dekat Allah saja kita menjadi tenang. Sama seperti Daud saudara, dia pernah mengalami yang dikejar-kejar oleh musuh. Tapi satu hal yang dia percaya, dia dekat Allah saja, dia menjadi tenang. Ada kekuatan yang baru, ada kemurahannya, ada hikmatnya. Hari-hari ini mari sekali lagi menjadi tenanglah saudara. Dekat Allah, engkau akan menjadi sangat kuat. Engkau akan keluar menjadi lebih dari pemenang. Dan hari-hari ini janjinya engkau akan semakin dibawa naik, tidak turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Amin saudara. Dan lagu ini berkata, Dia angkat diriku dari kegelapan. Dan Dia angkat diri kita, hidup kita, bukan hanya dari kegelapan, bahkan dari bawah, dari titik nol. Tuhan angkat kita menjadi tinggi. Dan biar dari mulut kita keluar pujian, keluar segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Mari sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Dia kota bentengku, aku takkan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, yang angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk
Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Saya Pendeta Markus Kailuhu dari Depok. Bersyukur boleh ada bertemu Bapak Ibu Saudara yang kasih, semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kebaikan, kemurahan Tuhan bagi kami ada hingga saat ini. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Firman-Mu saja menjadi kekuatan, pedoman dalam hidup kami, untuk kami tetap setia kepadamu Tuhan. Terus percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih, urapi kami hamba-Mu. Kami akan siap dengarkan firman dan hamba siap menyampaikannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita boleh bertemu kebaikan, kemurahan Tuhan bagi kita semua. Saya akan mengajak kita membaca Alkitab, mengawali renungan kita dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-30. Kita akan memulai dari ayat yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-7. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, ke kota Siklak, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Ayat 8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman, Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Puji Tuhan, kita mengawali pembacaan bagaimana kisah yang dialami oleh Raja Daud dan bangsa Israel, di mana mereka seluruh anak-anak, istri, dan semua keluarga mereka yang lain ditawan oleh orang-orang Amalek. Saat kejadian yang dialami saat ini, maka kita membaca bahwa Daud dan rakyat ayat 4, mereka sangat sedih, mereka menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Dan juga dikatakan dalam ayat 5 mereka sampai ayat 4 mereka sampai tidak kuat lagi menangis. Ayat yang ke-6, Daud sangat terjepit dengan kondisi ini. Daud sangat terjepit dalam pergumulan yang dihadapi ini. Dalam segala risiko yang harus dipertanggungjawabkan Daud kepada rakyat ini, bagaimana orang-orangnya, istri, anak-anak, bangsa ini sudah ditawan, dibawa ke tawanan oleh orang Amalek. Saat ini Daud sangat terjepit. Dan dalam pergumulan yang berat ini kita melihat bahwa Daud ayat yang ke-6 bagian B, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Amin. Di dalam kondisi terjepit, di dalam kondisi kesedihan yang begitu rupa,
Tetapi ada cara yang terbaik yang dilakukan oleh Raja Daud adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Penting bagi kita yang percaya Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam Tuhan, di dalam kondisi pergumulan mungkin yang kita hadapi, kondisi terjepit mungkin yang kita hadapi, ada pergumulan, ada air mata yang kita alami. Ingat, kita ikuti teladan Daud. Kuatkan iman saudara, teguhkan iman kepercayaan saudara tetap kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan sanggup menolong dan membela. Dalam kondisi ini, Daud mau berserah dan percaya kepada Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur 37 ayat yang kelima di sana dikatakan apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Serahkan hidup kepada Tuhan dan apa? Percaya kepadanya. Amin. Di sini Daud menguatkan kepercayaannya, Daud menyerahkan kepada Tuhan. Dan ayat yang ke-8 kita baca di sana, Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Tuhan berfirman padanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, penting bagi kita bertanya dan berserah kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan akan apa kehendak Tuhan yang akan kita kerjakan. Saudara, Daud dalam kondisi terjepit ini, dia kuatkan iman percaya kepada Tuhan dan apa? Dia mau minta, bertanya kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan tunjukkan jalan yang terbaik buat Daud. Dan saudara, penting bagi saudara dan saya adalah bagaimana kita mau bertanya kepada Tuhan di dalam kondisi-kondisi situasi yang kita alami. Kita harus berdoa, berdoa dan berdoa. Tuhan, kalau saya lakukan ini apakah Tuhan menghendaki atau tidak? Saudara, penting untuk kita memohon perkenan Tuhan. Memohon kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Saya dalam kondisi pelayanan yang kami hadapi, seringkali saya dengan cara-cara sederhana saya bertanya kepada Tuhan, apakah kehendak Tuhan untuk saya melakukan ini atau tidak. Bulan November tahun lalu kami mau rencana untuk merenovasi tempat ibadah. Kami sudah mendesak untuk rumah ibadah itu harus direnovasi dan saya rencana kalau saya renovasi buka atap rumah ini, saya harus ngedak rumah ini. Dengan kondisi dana yang ada tidak mungkin. Hanya kas 2 juta dan ada anak saya yang di sekolah Alkitab di Malang dia cuma sumbang. Dia boys di sana dia sumbang 900. Cuman 3 juta kira-kira dana yang ada. Saya berdoa meminta perkenan Tuhan, kehendak Tuhan apakah saya mau memulai atau tidak. Saya berdoa sederhana, Tuhan apabila saya pergi menemui tukang yang akan bekerja ini, apabila saya ketemu tukang itu dan dia katakan, oke, Om saya siap, itu tandanya Tuhan saya memulai pembangunan renovasi rumah ibadah ini. Dan saya pergi, singkat cerita saya pergi saudara, temuin tukang itu, dia bilang siap Om, saya kerja. Saudara, dari kira-kira pertengahan bulan November kami kerja dengan hanya bermodalkan kurang dari 3 juta rupiah modal. Tuhan tolong pembangunan semuanya yang saya renov, mungkin tempat ibadah mungkin tidak terlalu besar, mungkin sekitar 5x6 dan hanya 30 meter di atapnya yang saya dak. Tuhan tolong dalam 2 bulan pekerjaannya tidak pernah berhenti saudara. Sampai selesai pertengahan Januari, semuanya selesai didak, selesai, semuanya Tuhan campur tangan.
Orang katakan, Pak Pendeta ini musim hujan, tapi Tuhan tolong sehingga semuanya berjalan lancar. Tidak turun hujan sehingga hujan yang besar sehingga tukang itu harus berhenti. Semua Tuhan atur, Tuhan kirim orang-orang yang tergerak. Tuhan tolong sehingga pembangunan itu selesai, rumah ibadah di bawah bisa digedein, bisa digunakan. Selesai dalam kurang lebih 2 bulan. Semuanya Tuhan mengadakan, saudara. Saya sampai selesai hitung-hitung, oh Tuhan luar biasa. Yang hanya bermodalkan 3 juta. Tetapi bisa menghabiskan dana hampir 50 juta, saudara. Dan ini dikerjakan oleh tangan Tuhan yang tetangga juga bingung. Mereka katakan, oh pendeta itu banyak duit ya. Saya katakan Tuhan yang mempunyai pekerjaan. Amin. Saudara, penting bagi kita meminta perkenan Tuhan. Apakah Tuhan tandanya kalau saya memulai ini, apakah engkau kehendaki saya lakukan? Kalau Tuhan luruskan seperti yang kita minta, maka kita kerjakan itu, pasti Tuhan akan menolong. Amin. Dan saudara lihat di sini, Alkitab katakan Tuhan katakan kejarlah. Dan apa yang Tuhan buat? Mereka mengejar. Tuhan membuat ada seorang anak muda yang memberitahukan ke sana jalan mereka. Akhirnya Daud mengejar gerombolan orang Amalek itu. Dan Alkitab menuliskan di sana saudara ayat yang ke-16. Orang muda itu yang adalah seorang Mesir yang mereka ketemu itu. Dia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu berpencar di atas seluruh daerah itu. Sambil makan minum mengadakan perayaan karena jarahan besar yang telah dirampas mereka di tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Saudara lihat sini, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari yang lolos ya. Kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Ayat 18 lihat baik-baik. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai yang besar, sampai anak laki-laki, anak perempuan, dan dari jarahan sampai kepada segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Amin. Tuhan menolong Daud sehingga tidak ada dari jarahan satu pun yang hilang, tidak ada. Kalau Tuhan memulihkan, menolong kita, maka tidak ada satupun yang akan hilang dari hidup kita. Amin. Tidak ada yang dapat hilang, Tuhan akan kembalikan. Tuhan akan pulihkan itu. Tuhan sanggup melakukan itu bagi kita. Tuhan sanggup memberi kemenangan yang luar biasa. Mari kita percaya kepada Tuhan yang besar itu. Amin. Kita kuatkan iman dan percaya kita kepada tangan Tuhan yang besar. Sehingga dalam kondisi terjepit, dalam situasi apapun yang kita alami saat ini, mari kuatkan iman dan percaya saudara kepada Tuhan. Yang sanggup melakukan perkara yang besar. Yang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin saudara. Saya akan mengakhiri dengan mengajak kita membaca nyanyian pujian Daud juga dalam 1 Tawari 29 ayat yang ke-17. Sebab 1 Tawari 29 ayat 12. 1 Tawari 29 ayat 12. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin saudara. Di dalam tangan Tuhan segalanya. Tangan Tuhan segala-galanya. Dia berkuasa memberikan kekuatan. Dia berkuasa memberi kejayaan. Dalam tangan Tuhanlah kuasa membesarkan. Dan yang penting bagi kita, di dalam tangan Tuhan, Tuhan kokohkan semuanya itu bagi kita. Amin.
Tuhan kokohkan itu untuk kita apa? Untuk kita menikmati itu. Tuhan jagai, bentengi, kokohkan itu dalam hidup saudara dan saya. Kiranya lewat cerita Daud, kemenangan Raja Daud ini menjadi berkat bagi kita semua yang hidup di hari-hari zaman ini. Mari teguhkan iman, percaya saudara kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memulihkan kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi pergumulan, doa yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, sakit, penyakit apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memberi kemenangan bagi kita, dan Tuhan sanggup pulihkan semuanya, kembalikan semuanya menurut kehendak dan kuasanya yang besar. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman Allah yang sudah kami terima. Menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup di zaman ini, di hari-hari yang penuh dengan persoalan masalah yang datang menghimpit kami. Tapi lewat firman Allah, supaya kami mau menguatkan iman kami, tetap percaya kepadamu Tuhan, bahwa dalam tangan-Mu lah kekuasaan-Mu, Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup membela kami, menghapus air mata, memberikan kemenangan yang gilang gemilang, dan memulihkan segala keadaan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu lah Tuhan, Engkau yang mengokohkan segala yang ada dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, meteraikan firman-Mu, bukan hanya kami mendengar, tapi kami mau menjadi pelaku firman untuk kemuliaan nama Tuhan. Bersyukur kepadamu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan sahabat LTVC dimanapun Anda berada. Kita dengan sukacita telah menaikkan pujian dan penyembahan, juga dengan hati yang sukacita kita mendengar sharing kebenaran firman Tuhan. Kami sangat percaya sharing firman Tuhan yang disampaikan akan dimeteraikan di hati kita semua untuk bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Kita bukan hanya mendengar, tapi kita melakukannya. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Tentunya kita mengambil waktu untuk bisa kita hening sejenak untuk bisa melepaskan semua kepenatan, beban apapun yang ada di hati dan pikiran kita, untuk kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk mengadakan perjamuan kudus. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan, sahabat LTVC. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan
aku di dalam Dia. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih atas berkat dan anugerah-Mu, pemeliharaanmu kepada kami hingga saat ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Kau memberkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote Tuhan. Kiranya seluruh Indonesia berada dalam keadaan damai dan sejahtera pada saat menjelang tahun 2024 nantinya untuk pemilihan umum. Tentunya Tuhan Kau memberkati Indonesia agar semua calon-calon yang berjuang untuk menjadi pemimpin negara ini memiliki hati yang akan takut akan Tuhan, memiliki hati yang untuk cinta kepada bangsa, cinta kepada negara, cinta kepada rakyatnya Tuhan. Tuhan Kau memberkati juga semua kepala daerah yang menjadi pejabat sementara untuk bisa memimpin dengan kuat, dengan teguh, agar daerahnya terus berkembang mengalami perubahan. Terima kasih Tuhan, berkati Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri, anggota DPR, DPRD, dan semua institusi-institusi pemerintah yang terlibat di dalam mengelola negara ini. Engkau memberkati Tuhan. Tak lupa kami berdoa, semua sahabat LTVC, Engkau memberkati Tuhan. Yang terikat Engkau lepaskan, yang terbelenggu Engkau bebaskan, yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, semua sahabat LTVC yang butuh berkat-berkat dari surga, Engkau buka pembendaharaan langit, Engkau curahkan berkat kepada semua sahabat LTVC dimanapun berada. Engkau berkati juga studi anak-anak, keperluan anak-anak yang nantinya akan menjadi masa depan bagi keluarga. Tuhan, Engkau memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.